Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu lagi di dalam persekutuan doa di hari yang kedua pada masa Prapaskah tahun 2021. Bersama mari kita awali dengan kita mengambil saat teduh untuk kita sekalian. Bersama-sama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan bait yang kedua. Suaramu ku dengar. Supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bersama mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersekutu kembali di masa Prapaskah yang kedua di dalam persekutuan doa ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur pula atas berkat yang senantiasa boleh mengiringi langkah kehidupan kami. Utamanya di dalam kami terus Tuhan beri kesempatan untuk menghayati, merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini bersama kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 25, bait yang pertama, ketiga, dan bait yang keempat. Ya Allahku di cahayamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan, terambil dari Lukas 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-43. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43, demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan kita. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita merenungkan firman Tuhan ini dengan judul, "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Setiap orang dapat melakukan kesalahan. Baik itu melalui tutur kata, perbuatan, atau mungkin niatnya. Kesalahan bisa terjadi karena disengaja maupun mungkin tanpa disengaja. Nah, kesadaran diri bahwa manusia dapat melakukan kesalahan, tentu ini merupakan jalan yang baik untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Tanpa kesadaran yang sedemikian, seseorang terjatuh pada kesombongan diri. Akibatnya, hidup tetap berada di jalan yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat penyaliban, Tuhan Yesus berada di antara dua penjahat. Yesus yang adalah pribadi yang baik dan benar itu disamakan dengan penjahat. Seorang penjahat disalibkan di sebelah kanannya dan seorang lagi di sebelah kirinya. Dengan keberadaannya itu, saudara-saudara, banyak orang kemudian mengejek dia melalui ucapan-ucapan yang merendahkan. Setiap tatapan mata dan ejekan khalayak ramai itu penuh dengan penghakiman untuk menunjukkan bahwa Yesus seolah-olah penuh dengan kesalahan. Ucapan merendahkan Yesus tidak hanya disampaikan oleh khalayak ramai di sekitar salib pada waktu itu, namun juga oleh salah satu penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ucapan itu menunjukkan tidak adanya kesadaran diri atas setiap perbuatan yang telah dilakukan. Ia tetap keras kepala. Hukuman tidak lagi membuatnya kemudian menjadi jera. Di tengah hukumannya, penjahat itu masih mencela sesama orang yang dihukum. Sekalipun ia tahu bahwa Yesus bukan orang yang bersalah, namun pengetahuannya itu tidak membuat dia kemudian mawas diri. Seorang penjahat lainnya yang disalib bersama Yesus bertindak sebaliknya. Ia sadar bahwa hidupnya yang telah dijalaninya dengan penuh kejahatan dan kesalahan. Akibat dari kejahatannya itu ia merasa pantas menerima hukuman. Kesadaran orang itu membuatnya membuka diri untuk melihat Tuhan Yesus. Bisa jadi selama melakukan tindakan-tindakan jahat, ia pernah mendengar cerita tentang cinta kasih Tuhan Yesus. Nah, atas dasar itulah kemudian ia memohon kepada Tuhan Yesus. "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Berharap agar Yesus mengingat merupakan sebuah kerinduan supaya rengkuhan kasih Allah menjadi pembawa harapan yang baru.
orang itu memahami bahwa tidak ada kata terlambat untuk memohon pengampunan. Karena itu, di saat-saat terakhir menjelang ajalnya, ia meminta belas kasih Tuhan Yesus. Nah, kesadaran diri, pertobatan merupakan pembuka jalan untuk menerima dan menuju kepada pemulihan. Ucapan pertobatan orang itu dijawab oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus meyakinkan orang itu bahwa pertobatannya mendatangkan pemulihan serta pengharapan yang baru. Kemanusiawiannya dipulihkan sebagai pribadi yang penuh belas kasih. Pengharapannya dipenuhi Tuhan Yesus dengan janji bahwa hari ini juga dia akan bersama-sama dengan Yesus di Taman Firdaus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penafsir, Avensius Rossis, menyebut bahwa kata Firdaus itu berasal dari kata Yunani Paradeisus, yang itu artinya taman sukacita. Nah, dalam pemahaman orang Yahudi atau Yudaisme, kata Firdaus itu terkait dengan sorga dan juga dengan masa depan ketika Allah akan memulihkan segala sesuatu untuk menyempurnakan Taman Eden. Firdaus adalah tempat di mana orang-orang benar tinggal setelah kematian. Hal inilah yang dimaksud Tuhan Yesus ketika ia menggunakan kata Firdaus pada bagian ini. Perkataan Tuhan Yesus ini meyakinkan kita bahwa dalam Dia keselamatan itu nyata adanya. Dan di sisi lain, perkataan Tuhan Yesus ini menjadi pengingat bagi kita agar senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati diwujudkan melalui kesediaan untuk terus mawas diri, menghindarkan diri dari keinginan merasa paling baik, merasa paling benar. Nah, ketika melakukan kesalahan, segeralah datang kepada Tuhan seraya memohon pengampunan dari Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat dan memohon belas kasihan Allah. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita menghaturkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan persembahan, dan bersama-sama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 169 bait yang pertama dan bait yang kedua, Memandang Salib Rajaku.
Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu. Ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, bersama kami naikkan syukur dan terima kasih kami. Tuhan berkenan menyapa kami, mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Kami renungkan untuk dapat menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami di hari-hari yang akan kami lalui. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas janji Tuhan untuk boleh menerima dan memulihkan keadaan kami ketika kami datang ke hadirat Tuhan memohon belas kasihan Tuhan, mengakui segala kekurangan dan dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat selalu mawas diri dan hidup di dalam pertobatan, sehingga kami boleh menikmati sukacita yang dari Tuhan karena keselamatan yang nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami terus memohon kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami. Biarlah Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah keluarga kami masing-masing. Dan biarlah di dalam persekutuan kami, di dalam keluarga kami akan menjadi tempat untuk kami dapat belajar dan terus belajar hidup di dalam cinta kasih dan pengampunan. Karena di dalamnya kami akan saling menopang satu dengan yang lain. Kami akan saling perhatikan, terlebih kami saling mengampuni. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama di dalam kami menghayati sengsara, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus pada masa Paskah tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan akan terus meneguhkan iman pengharapan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh merasakan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada saat ini kami juga mewujudkan ungkapan syukur kami kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menyucikan persembahan kami, sehingga sungguh boleh menjadi kekuatan di dalam kami melakukan karya pelayanan kami, di kelompok kami masing-masing, di keluarga kami masing-masing, di jemaat Tuhan khususnya, di GKJ Temanggung ini, dan di masyarakat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik,
Bersama kami akan mengakhiri persekutuan doa kami yang kedua ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 169, bait yang ketiga dan yang keempat, memandang salib Rajaku. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, tumpah tiba di dunia dan dunia mati bagiku. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu sekalian dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.